إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah sadaqti wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam hari ini sama-sama kita kumpul di rumah anak ucapin terima kasih atas kedatangan semua. Malam hari ini kita taklim sekaligus syukuran, kebetulan ya, mohon maaf agak mendadak karena memang acara ini kan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di keluarga dan badan sehat walafiat dan badan sehat walafiat, kemudian pernah kurang sehat sembuh alhamdulillah, kemudian rezeki alhamdulillah, ya semuanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran semuanya ya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan ta'lim kita. Terakhir kemarin sampai pada syarat sujud halaman 32. Ya, sudah? Ya. Silakan 3 menit dibaca dulu syarat-syarat sujud. Nanti setelah itu kita akan baca atau bahas sama-sama. Baik, kita baca, Anda baca, kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu makshufatan wat tahamulu bi ra'sihi wa adamul huwiyyi bi ghairihi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi wartifa'u asafilihi ala a'alihi wattumaninatu fihi. Ya. Mar, baca artinya Mar. Syarat-syarat sujud. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Syarat-syarat sujud ada 7. 1. Sujudnya harus memakai anggota 7. 2. Dahinya harus terbuka. 3. Kepala harus ditekan atau ketika meletakkan di tempat sujud. 4. Ketika sujud tidak boleh ada tujuan lain kecuali untuk sujud. 5. Ketika sujud tidak boleh di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang sujud. 6. Mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada anggota-anggota yang lain, atau kepala orang yang sujud harus lebih rendah daripada pantatnya. 7. Tumakninah di dalam sujud. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
kita masih bicara tentang kaitannya dengan sholat. Dalam hal ini syarat-syarat sujud. Artinya tata cara sujud yang betul dalam sholat ini harus kita ketahui, ya, harus kita ketahui. Kalau sujudnya nggak betul nanti sholatnya jadi kurang sempurna. Tuh. Nanti kita lihat nih, ya, kita sujudnya seperti apa, kita akan tahu dari sini. Kadang-kadang kita nggak menyadari sujud kita kayak apa. Ada yang sujudnya datar, pala sama bokongnya. Ada yang dahinya misalnya ketutup peci, misalnya kayak orang dulu gitu. Nggak, kadang-kadang peci juga nentuin orang ya. Kalau lagi enak begini, ya enggak, lagi enak begini. Kalau lagi sumpah begini, setengah. Kalau lagi main gaple begini. Itu kadang-kadang beda-beda juga peci. Jengkol. Kalau lagi jualan begini, macam-macam ya. Nanti kita lihat syarat-syarat sujud. Yang pertama, sujudnya harus memakai anggota yang 7. Ketika sujud itu ada 7 anggota tubuh kita yang harus menyentuh bumi. Ada 7. Ingat-ingatnya. Pertama, dahi yang harus menyentuh bumi. Yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Telapak ya, bukan ginian. Jadi kalau sujud begini, salah, telapak tangan. Sujudnya jangan ngepel. Keempat dan kelima itu kedua lutut. Yang keenam dan ketujuh adalah kedua jari kaki. Yang harus kena bumi. Apa aja? Pertama, dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan terakhir kedua jari-jari. Sujudnya harus memakai anggota 7, ya, jangan kurang. Misalnya telapak tangannya 1 doang, iya nggak? Misalnya udah bisa push up 1 tangan, misalnya. Jadi orang sujud, iya, 1 tangan, 1 lagi di belakang. Sujud. Malam baru kena fitness, begitu. Atau misalnya, hebat nih, palanya udah kuat, dua-duanya tangannya di belakang. Sujud. Bisa bayangin nggak kayak apa tuh? Biasanya kadang apalagi habis nonton film Cina misalnya, kungfu. Kan ada tuh orang yang tidurnya palanya di bawah, kakinya di atas, tidur di dalam, nggak tahu beneran. Wah, habis lihat itu langsung ketika sholat kebayang-bayang Jet Li, kebayang-bayang Bruce Lee, Jackie Chan. Pas sujud sholat masih keingetan film itu. Wah, pas sujud kedua tangannya di belakang, kakinya di atas, palanya doang yang nyentuh tanah, tangannya di belakang. Nggak taunya nggak bisa balik deh. Atau misalnya sama ya, Anda pernah lihat juga sih, lututnya nggak nyentuh karena dia habis fitness, tangannya kayak push up jadinya. Dan dahinya kena, tangannya kena, dengkulnya enggak. Iya, gantung. Kayak apa tuh? Kayak push up. Itu. Jadi semuanya harus kena. Dan yang sering kelihatan, ya, nih, sering kelihatan, hati-hati nih.
kadang-kadang nggak sadar ketika sujud. Ini sebenarnya pembahasan ini ada di video berikutnya nih, berarti minggu depan nggak usah dibahas, sama. Jadi kadang-kadang nggak sadar ketika sujud itu kedua kakinya ngangkat, coba contohin ya, sujud tapi kedua kakinya ngangkat, kaki ya telapak sana. Nah, Bisa, iya bisa. Enggak, naikin kaki. kakinya naik. Nah. Jupiter MX. Nah, gitu. Diangkat terus, pas udah mau duduk baru diturunin. Kadang gitu, tanpa nggak sengaja, dahi kena bumi, kedua telapak kena bumi, kedua dada kena bumi. Tapi pas sujud, ya film Mr. Bean tuh, Mr. Bean pas ngantuk, duk, kakinya ngangkat. Pas sudah mau duduk baru turun. Ini kurang sempurna, apa namanya, anggota sujudnya. Jadi semua tujuh-tujuhnya harus nyentuh. Gitu. Ada juga yang malas buka kaki. Dia habis duduk antara dua sujud, ya kan? Tahu duduk antara dua sujud. Ada yang kakinya begini, satu kanan kan begini ya. Yang satu lagi kan didudukin. Begitu sujud nggak berubah dia. Males. Pernah lihat nggak? Atau dia pas duduk antara dua sujudnya didudukin dua-duanya. Pas sujud nggak berubah. Nanti kebayang nggak gambar nggak? Nggak berubah dia. Nah ini salah juga. Nggak paham. Harusnya dua-duanya dibuka. Gitu. Entah capek, entah males. Kadang-kadang gitu juga. Ada gambarnya ya. Ketahuan malesnya gitu. Sholat gitu. Nah, awatnya. Duduk antara dua sujud nih. Ini nggak berubah nih dia. Tangan gini. Kalau didorong ke samping tidur ya. Iya benar. Syukur-syukur masih dibangun. Jadi apa namanya? Entah capek entah apa, tapi nggak gitu juga kali. Capek juga tetap sholat, namanya sholat ya, sholat gitu. Ya harus benar. Gitu. Jadi 7 anggota sujudnya harus kena bumi. Dan ternyata ketika digali di abad sekarang itu semuanya anggota sujud yang harus kena bumi semuanya membawa dampak kesehatan luar biasa. Dahi yang kena bumi dampak kesehatan ke jantung. Telapak tangan begitu juga nih, saraf-saraf ujung tangan nih membawa apa ke organ-organ liver, lambung, dengkul ini buat impoten tuh penyakit kelamin sehat dengan dengkul menyentuh bumi. Ini jari-jari kaki ketika ditekan itu dampak kesehatannya juga sampai ke organ-organ dalam tubuh yang berat. Itu yang pertama, anggota sujudnya ada 7. Yang kedua, dahinya harus terbuka. Tahu dahi? Jidat, kening harus terbuka. Jadi nggak boleh ketika sholat tertutup begini. Yang namanya dahi, itu tahu dahi kan? Dahi. Ente mau sebelah sini yang kena, mau sebelah sini yang kena, mau sebelah sini yang kena, fadhol nggak apa-apa. Yang penting yang namanya dahi harus kena. Cuma kan umumnya kan orang sholat dahi yang tengah yang kena ya. Kalau misalnya dahi yang tengah lagi sakit, boleh begini. Miring dikit. Migran. Boleh. Boleh. Pas sujudnya harus sakit jadi geser begini. Boleh.
Yang penting dahi. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ngangkat. Misalnya nih, pas sujud ada apa gitu, tutuk kali di sini, pasir apa batu, jangan diangkat. Kalau diangkat, ente sujud lagi jatuhnya jadi 2 kali sujud. Ya, jadi jangan diangkat. Pertama, dahi harus terbuka, rambut jangan nutupin dahi. Makna terbuka itu artinya kosong, nggak ada yang ngehalangin. Biasanya yang ngehalangin rambut atau peci, itu yang menghalangi dahi menyentuh bumi. Yang ketiga, kepala harus ditekan ketika sujud. Ini jangan sok-sok misalnya habis fitness kemudian ditahan di tangan. Kekuatannya ditahan di tangan. Sujudnya kena buminya dikit, nyentuh doang gitu. Kuat, sampai gemeter. Gak boleh. Justru kepala yang harus ditekan. Di situ ada obat. Tekan nih, ini aliran darah nih. Teteng. Terus ini apa namanya? Aliran darah jadi lancar sini, jadi sehat. Gitu. Maka kepala harus ditekan. Yang keempat, ketika sujud tidak boleh ada tujuan lain kecuali untuk sujud. Memang sujud nggak ada tujuan lain, misalnya ada rudal lewat nih. Malah kan sujud. Nah itu sujudnya bukan karena sholat, tapi karena misalnya atau ada lagi sholat, ada bola masuk musola, Ya. ya kan, suruh pecah kaca musola, prang, langsung sujud posisinya. Bukan sujudnya sholat, itu tujuannya lain, tujuannya ngindari bola. Nah, tapi sujud yang dimaksud adalah sujud sholat. Ditanya, lu kok tadi nggak sujud? Udah tadi sujud, dia pas ada bola tadi. Nah, bukan, ya, bukan karena itu. Kemudian yang kelima, ketika sujud tidak boleh di atas sesuatu yang bergerak karena gerakannya sendiri atau gerakan orang yang sujud, gerakannya sendiri. Paham gak? Ketika sujud tidak boleh di atas sesuatu yang kalau nih orang bergerak, sesuatunya itu ikut bergerak. Kayak sorban, kan pegang sorban nih, sorban. Ketika Anda sujud, dia posisinya begini, tek. Nah, di atas tempat sujud ada di atasnya. Boleh. Nempel, yang ikut. Tempat sujudnya harus yang menetap, yang diam. Nggak boleh ikut bergerak kayak gini contohnya. Ya. Jadi harus di atas sejadah yang menetap atau tempat yang tetap. Yang keenam, mengangkat beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada yang bawah. Maksudnya anggota badan dari pinggang nih, ya, dari bokong sampai pala. Kan bawah di posisinya kalau kita berdiri. Tapi kalau kita sujud itu dibalik. Yang pala jadi paling bawah, yang bokong jadi paling atas. Jadi begini, miring. Jangan terlalu jauh juga. Terlalu jauh gitu. Akhirnya posisinya bukan miring, jadi lurus datar. Malah yang parahnya lagi kalau tangannya di depan. Aduh. Enak. Superman. Molos. Iya, tangannya nggak ada samping, tapi tangannya di depan. Kan ada tuh push up yang begitu. Tangan depan, push up. Itu belum bisa ya? Belum bisa? Belum. Sama. Kali mengajari. Ada tuh push up yang lebih keren lagi begitu, nggak di samping deh, di depan.
Angkat ya. Belum pernah kan? Sama. Itu belum besar. Kalau mau coba nggak apa-apa. Aneh udah lupa soalnya kayak gitu. Dulu pernah. Dulu nggak pernah sih. Pernah. Aduh. Jadi sujudnya harus miring, kepala yang di Bawah. Terus yang terakhir, tumaninah di dalam sujud. Nggak boleh buru-buru pas sujud Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, nggak boleh. Harus Apa itu tumaninah? Diam. Santai, nggak boleh buru-buru. Makanya kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan saya. Kalau misalkan duduk antara dua sujudnya kakinya begini gimana? Lurus. Terus kalau misalkan sujudnya ya begini nih, kan kalau bawah kan begini kan ya. Coba tuh kalau misalkan begini boleh apa enggak? Duduk di antara 2 sujud kan sunahnya idealnya itu kaki kanan berdiri, kaki kiri didudukin. Ya. Kemudian ada yang berdiri dua-duanya, ya. Ada yang berdiri dua-duanya, pernah lihat kan? Pernah. Jadi di situ dia duduk di atas tumit. Kita husnuzon pertama mungkin kakinya sakit, ya. Sehingga biasanya seperti itu. Kadang-kadang ada yang sudah CB, udah umur, udah tua, atau memang dia belum ngerti. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan batal sholat. Hanya saja kurang sempurna dalam gerakan sholatnya. Pun begitu juga yang tadi sujudnya begini, ya. Nabi katakan jangan kamu sujud seperti sujudnya kalb atau anjing. Anjing kan begini duduknya. Iya. Ya, Nabi bilang jangan begini. Tapi tidak kaitannya dengan batal sholat. Itu kurang sempurna. Ya, itu mungkin belum ngerti, belum paham. Gitu. Tapi kalau perempuan ya, perempuan bukan begini juga, tapi dia ngepet begini. Buat nutupin. Iya. Artinya ini ke pinggang, nempel ke pinggang. Perempuan, kalau laki-laki dibuka. Tapi kalau yang seperti anjing tadi itu mungkin dia belum paham atau sebagainya, tapi tidak ada kaitannya dengan batal sholat. Itu hanya kurang sempurnanya gerakan. Lagi? Ini yang bentuk jarinya ditekuk. Tapi nempel. Maksudnya Rapat. jarinya nggak ditekuk di. Enggak, kalau jari tekuk, cuman ini kan ada yang membuka. Oh iya. Oh dibuka atau enggaknya? Ya. Kan disunahkan kalau jari ditekuk ya. Pertanyaannya, apakah 2 kaki ini nempel, rapat atau terbuka? Ini bagusnya ya tidak terlalu terbuka dan juga tidak nempel. Kalau terbuka kayaknya kayak gimana gitu, dari belakang juga nggak enak. Kalau rapat juga, jadi sedang-sedang aja ya, sedang-sedang saja. Tapi sekali lagi yang kayak gitu nggak ada kaitannya dengan batal puasa. Puasa Sholat. Ya ada kaitan dengan batal sholat ya, hanya saja bagus antara bagus, sempurna dan tidak. Gitu. Kita yang ambil yang bagus-bagusnya aja ya, kayak tadi kalau tangan yang bagus dibuka, kemudian kaki agak dibuka, kemudian apalagi tadi posisi kaki ketika sujud atau ketika duduk dalam sujud ya seperti yang diajarkan. Allah a'lam. Ada lagi? Ya waktu itu pernah dengar Mama Dede di Indosiar. Katanya kalau sujud Bukan di SCTV ya? enggak. Mama A. Katanya kalau sujud kita harus dahi sama hidungnya harus nempel. Tapi di sini hidungnya dengar. Gimana? Yang Anda ketahui di buku-buku fikih memang minimal dahi.
kalau hidup itu tidak syarat, tapi biasanya otomatis, kecuali kalau yang hidungnya dikit. Pesek. Pesek Dikit. nyambung. Ya, artinya nggak apa namanya, nggak harus, ya nggak harus, minimal dahi atau kening itu harus kena gitu. Dan memang yang ditekankan adalah dahi gitu. Yang salah itu kalau yang nempel hidungnya doang. Kemancungan itu. Insyaallah. Nempel hidungnya doang, dahinya enggak, itu masalah tuh. Hati-hati, takutnya termimisan. Ya. Ya, Allah alam. Itu semua buat. Yang ahwat ada yang mau tanyakan? Ahwat, sholat pakai masker apa gimana? Kedengeran ya? Ada lagi tanya? Apa tadi nanya? Itu nanya aja langsung dia namanya. Bentar tahu. Bentar aja gua nanya mau gimana. Nah, ini Cukup? Cukup? Ada lagi? Ya. Ahwat ada ya? Ahwat ada? Ahwat ada? Ada apa siapa? Mau nanya orang, ada apaan? Ada apaan? Nggak ada. Alhamdulillah. Cukup ya. Kesimpulannya, syarat-syarat sujud ya, buat kesempurnaan sujud, pertama 7 anggota harus kena, kemudian dahi harus dibuka, kemudian nanti rambut-rambutnya panjang, nanti panjang kan? Iya. Saya pendek. Hati-hati ya. Ya. Kalaupun nanti ketika sholat lupa bawa peci, kemudian rambutnya terurai ya, yang laki-laki itu ketika sujud diangkat. Yang ahwat juga hati-hati kalau sujud atau kalau pakai mukenanya kurang rapi, itu rambut tidak boleh terlihat. Ya, ketika sholat. Pertama itu aurat, kemudian bisa menghalangi sujudnya. Kemudian kepala harus ditekan, kemudian sujud nggak boleh ada tujuan lain, kemudian tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak. Ini ahwat juga nih, jangan sujud di atas mukenanya, hati-hati ya. Jadi mukenanya pas sujud dihamparkan ke depan. Usul. Mungkin itu, dihamparkan ke depan sehingga sujud di atas mukenanya. Ya, jadi tidak boleh sujud di atas sesuatu yang sesuatu itu bergerak kalau kita bergerak. Padahal kalau sujud di atas tangannya, pas sujud. Ya, udah belum? Ya, ada aja. Jaka biasa itu. Yang keenam, mengangkat anggota yang bawah menjadi lebih tinggi dari yang atas atau kepala lebih rendah. Yang terakhir, tumanina, tenang dalam sujudnya. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan. Mana doa?